Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan Bapak Ibu bahwa di soal UK MPPG, UK PPPG UTBK tahun 2024 ini, bentuk soalnya nanti Bapak Ibu akan mengerjakan soal uraian studi kasus. Studi kasus ini berdasarkan pengalaman yang Bapak Ibu temukan di saat Bapak Ibu guru melaksanakan pembelajaran. Kemudian ada soal situational judgment test dan PCK. Nah, SJT dan PCK ini Bapak Ibu nanti ada 3 bahkan bentuk soalnya. Pertama, Bapak Ibu akan memilih lebih dari satu jawaban, kemudian memilih satu jawaban dan juga nanti pernyataan benar salah. Nah, di SJT nanti ada 15 soal, kemudian PCK 35 soal. Di video kali ini kita bahas soal berdasarkan tryout yang ada di PMM, Bapak Ibu ya. Namun perlu kita kenal dulu apa sih itu tes PCK atau Pedagogical Content Knowledge ini. Nah, pada soal PCK yang diukur nanti adalah bagaimana cara terbaik untuk menyampaikan materi yang dapat dipahami dengan baik oleh siswa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Nah, maka dalam soal PCK, Bapak Ibu diminta untuk memilih jawaban bagaimana Anda akan mengajar materi pada siswa Anda. Nah, jadi soalnya itu Bapak Ibu bukan dalam materi yang ditanyakan. Materi itu maksudnya mana? Nah, misalkan matematika, bukan Bapak Ibu diminta untuk menghitung luas segitiga, menghitung luas persegi, tetapi yang diminta adalah bagaimana Anda menyediakan media pembelajarannya, tujuan pembelajaran yang dapat dibuat itu seperti apa, indikatornya apa, materinya apa, desain pembelajaran berdiferensiasinya bagaimana, mendesain pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu, asesmennya, merefleksi pembelajaran, dan lain sebagainya yang dapat Anda pelajari melalui bimbel kami, Bapak Ibu. Dapat Bapak Ibu hubungi kami di 081803358023. Nah, jadi bukan dalam bentuk soal kognitif pengetahuan materi, Bapak Ibu ya, tetapi bagaimana Anda mengajarkan materi tersebut. Ya, termasuk di sini sudah kita berikan tadi ya. Bapak Ibu tidak diminta untuk menghitung luasnya, tidak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak untuk menghitung kelilingnya, tidak. Tidak seperti itu soalnya Bapak Ibu. Mau semua prodi tidak dalam bentuk soal materinya, pengetahuan materinya, tetapi pada knowledge pedagogical kontennya. Bagaimana Anda akan mengajarkan konten tersebut. Oke. Nah, di PPG piloting 2 nanti dan piloting yang sudah berlalu di pertama Bapak Ibu yang kemarin sudah tes, itu ada 8 kompetensi yang akan diukur. Yang sudah saya simpulkan tadi di sini. Tetapi nanti di setiap kompetensi itu nanti dijabar-jabarkan. Misalkan di dalam kompetensi yang keempat ini Bapak Ibu mampu merancang pembelajaran secara terstruktur berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan. Nah, berarti nanti Bapak Ibu yang akan dipelajari itu adalah model-model pembelajaran, bagaimana cara mengajar menggunakan model ini, materinya pas atau tidak. Itu yang akan nanti dibahas di nomor 4 ini. Nah, sekarang kita akan langsung saja membahas soal yang ada pada PMM di sini Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah try out, sudah melihat PMM-nya ya atau soal-soalnya. Oke, kita bahas soal tryout PMM ini Bapak Ibu yang saya dapatkan dari salah satu sumber media berita Bapak Ibu. Seorang guru melakukan pembelajaran di kelas untuk membuat peserta didiknya kompeten tentang rumus luas segitiga. Untuk mencari harapannya tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pernyataan di bawah merupakan pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik adalah titik-titik. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan PCK Bapak Ibu ya, atau Pedagogical Content Knowledge-nya. Bagaimana Bapak Ibu akan mengajarkan rumus luas segitiga dengan berpusat pada peserta didik. Berarti
pertanyaan intinya Bapak Ibu Guru itu pada pengelolaan kelas yang berpusat pada peserta didik. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi centang jawaban benar lebih dari satu. Nah, berarti di sini kita pilih jawaban yang lebih dari satu terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Tunggu. Nah, apakah A? Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga. Setiap peserta diminta untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah pekerjaan selesai, semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan jawabannya. Nah, kalau kita lihat dari aktivitas pembelajaran pada jawaban A ini, Bapak Ibu, itu kan tidak berpusat pada peserta didik. Hanya memberikan peserta didik tugas untuk menghitung luas segitiga. Nah, jadi setelah nanti dikerjakan lalu dikumpulkan, selesai. Itu berarti tidak berpusat pada peserta didik. Maka jawaban A kita eliminasi. Jawaban B, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi soal menentukan luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi menyelesaikan soal yang diberikan. Setelah diskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain untuk menanggapi. Terakhir, guru memberikan penguatan materi. Nah, jawaban B ini Bapak Ibu kita simpannya sebagai bagian dari berpusat pada peserta didik. Yang C, guru menjelaskan rumus luas segitiga. Semua peserta didik diberi latihan untuk menghitung luas segitiga. Semua peserta didik diminta untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya. Nah, jawaban D ini Bapak Ibu otomatis kurang tepat. Yang C ya, tidak tepat ya. Karena apa? Karena hanya mengerjakan tugas saja, mengerjakan soal latihan saja ya, jadi tidak berpusat pada peserta didik. Yang D, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberi lembar kerja menentukan luas segitiga. Setiap kelompok diminta untuk berdiskusi lembar kerja yang diberikan. Setelah berdiskusi selesai, salah satu kelompok diminta untuk presentasi, kelompok lain untuk menanggapi. Terakhir, guru memberikan penguatan materi. Sama seperti jawaban yang B ya, mirip ya. Maka jawaban D ini termasuk ke dalam berpusat pada peserta didik. Yang E, guru meminta peserta didik bekerja secara berpasangan untuk menentukan luas segitiga. Setelah selesai kerja berpasangan, salah seorang peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil kerja pasangannya. Siswa lain diminta untuk memberikan tanggapan. Setelah presentasi selesai, guru memberikan penegasan. Nah, ini sama seperti jawaban B, D, dan E ya. Jadi jawaban yang tepat di sini ada E, D, dan B. Yang salah itu ada di jawaban A dan C. Karena jawaban A dan C, di mana aktivitas yang diberikan oleh gurunya hanya meminta siswa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Jadi itu tidak berpusat pada peserta didik. Nah, di sebelah kanan ini Bapak Ibu tadi bertanya-tanya, jadwal apa sih di sebelah kanan ini? Nah, ini merupakan jadwal bimbel kita Bapak Ibu yang kita laksanakan untuk UK PPPG UTBK atau UKM PPPG UTBK ini kita membahas ada 9 bahasan Bapak Ibu, 9 pokok bahasan yang nanti kita akan pahami bersama secara bersama-sama dan kita ajarkan Bapak Ibu cara cepatnya, tips dan triknya. Kita pelajari FR soal di tahun ini juga melalui piloting satunya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Sebelum kita bahas soal berikutnya Bapak Ibu, di sini ingin saya sampaikan bahwa kami mengadakan bimbel UK PPPG UTBK PPG Daljab Piloting 2 2024 untuk semua jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan semua program studi kecuali bahasa asing, bahasa daerah, dan pendidikan agama. Bimbel dilaksanakan tatap muka langsung melalui Zoom. Cara pendaftarannya, ketik daftar UK PPPG Daljab, kirim ke WA kami di 081803 358023. Pelaksanaannya 2 sampai dengan 14 Oktober 2024. Fasilitasnya nanti ada 10 pertemuan, gratis e-modul, gratis tryout, gratis video rekaman bimbelnya Bapak Ibu ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa mengecek testimoni kami di
s.id/bimbel ppg. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke soal berikutnya pada soal SPCK ini ya. Ini soal PCK Bapak Ibu guru. Nah, nanti di bimbelnya kita akan bahas soal-soal yang FR-nya Bapak Ibu berdasarkan FR kemarin, dan alhamdulillah dari teman-teman itu menyampaikan bahwa soal yang kami ajarkan di bimbelnya itu sangat bermanfaat sekali dan semuanya keluar Bapak Ibu. Ibu pun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakteristik yang perlu dikuasai adalah critical thinking, adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakter berpikir kritis antara lain adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu yang diminta adalah penerapan pembelajarannya ya. Oke, jadi soal PCK itu nanti Bapak Ibu yang ditanyakan itu bagaimana kita membelajarkan. Itu Bapak Ibu yang ditanya, bukan soal pengetahuan kontennya. Misalkan kalau matematika tentang volume balok, bukan itu yang dihitung Bapak Ibu, tapi bagaimana cara mengajarkannya. Ya. Misalkan di sini ada tujuan pembelajaran yang diminta, kemudian indikator, media pembelajaran apa yang tepat, itu nanti Bapak Ibu yang ditanyakan ya. Jadi Bapak Ibu bisa bergabung di bimbel kami, mau dari SMA, SMK, SMP, SD itu bisa, PAUD juga bisa. Nah, di sini yang ditanyakan penerapan pembelajaran yang dilakukan Bu Pupun dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakter berpikir kritis. Nah, di sini bagaimana kita akan mendesain pembelajaran terkait dengan berpikir kritis. Berpikir kritis itu artinya tadi adalah melihat masalah dengan cara baru dan menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin. Nah, mana yang tepat Bapak Ibu? Apakah A, guru menunjukkan 4 gambar benda, lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya sedetail mungkin? Oke, jawaban A kita simpan. B, guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Poster yang disusun merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang yang dituangkan menjadi satu. Yang B nanti kita simpan dulu Bapak Ibu, nanti kita lihat mana yang lebih tepat, A atau B ya. Kemudian yang C, siswa mengerjakan soal bertipe HOTS. Oke, jawaban C boleh kita simpan. Yang D, siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Oke, jawaban D juga kita simpan. Yang E, guru membuat soal latihan yang mendorong anak untuk memecahkan masalah. Ini juga kita simpan. Nah, di sini Bapak Ibu, penerapan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Pupun itu seperti apa? Nah, di sini kan Bu Pupun itu ingin mengetahui karakter dari berpikir kritis siswanya. Nah, kalau dia ingin mengetahui karakter dari berpikir kritis siswanya, maka yang bisa kita pilih itu di antara jawaban A dan di antara jawaban D. Ya, di antara jawaban A dan jawaban yang D, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk melihat testimoni dari bimbel piloting 1 tahun 2024 yang hari ini atau tanggal 22 ini sudah selesai dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Nah, di Bapak Ibu kunjungi saja bimbelmarumat.blogspot.com. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini semuanya ada Bapak Ibu guru. Nah, ini merupakan hasil dari tesnya yang kemarin di hari Sabtu dan hari Minggu ini. Nah, tips trik sangat luar biasa. Hari ini saya soal ujian, alhamdulillah selesai soal materi hampir semuanya yang diberikan, hampir semuanya ada. Terima kasih Pak. Tapi bagaimana dengan studi kasus masuk dalam penilaian? Nah, kalau studi kasus itu Bapak Ibu tetap masuk dalam penilaian ya. Kemudian di sini saya sudah selesai ujian Pak. Semoga lulus. Kata-kata terakhir Zoom Bapak yang saya ingat-ingat tentang soal alhamdulillah keluar. Nah, jadi Bapak Ibu, kami jamin ya soal yang kami bahas di bimbel itu saya jamin pola pikir yang saya ajarkan, tips dan trik yang saya ajarkan, kemudian materi yang saya ajarkan, insya Allah semuanya akan keluar Bapak Ibu ya.
Nah, Assalamualaikum Bapak, saya sudah tes tadi jam 1 siang. Alhamdulillah Bapak banyak membantu trik-trik yang Bapak berikan untuk memahami soal yang panjang-panjang. Terima kasih. Nah, baik, sekarang kita langsung saja bahas soal ini lagi Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita ingin mengetahui cara berpikir kritis siswa itu Bapak Ibu, nah maka kita harus meminta siswa untuk mencari 4 gambar benda, kemudian siswa memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu dan mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Nah, ini akan memperlihatkan siswa nanti cara berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritisnya. Sedangkan jawaban D, siswa mengungkapkan gagasan dalam presentasi, sementara teman satu kelas mengkritisi apa yang disampaikan. Nah, jawaban D juga iya, Bapak Ibu. Itu merupakan cara berpikir yang berbeda. Nah, jadi mereka itu akan beradu argumen. Nah, kalau beradu argumen berarti itu yang dilihat dengan karakter berpikir kritis. Jadi tidak hanya menerima, tetapi melihat dari sudut pandang yang berbeda. Itu yang dinamakan mengkritisi. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini jelas adalah jawaban D. Nah, Bapak Ibu, itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.